Oke, kita mulakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, in this occasion, I say thank you so much firstly for all my beautiful students already coming to my class, sudah datang di kelas saya, dan semoga pada kesempatan kali ini mendapatkan sedikit, ya syukur-syukur bisa banyak, karena memang saya sampaikan tidak banyak sih tentang satu materi, yaitu tentang analisis 5 kekuatan Porters. Ini Portersnya bukan Harry Potter ya, bukan Harry Potter, tapi di sini ini konsep dari salah satu ilmu marketing yang termasuk teknik analisis suatu suatu dunia marketingnya, ke duniaan marketingan gitu, dunia kemarketingan gitu ya. Nah, melanjutkan materi yang sebelumnya, kita sudah membahas satu analisis yang sangat terkenal, yaitu analisis SWOT, di mana berbicara tentang analisis internal, S dan W, lalu kemudian OT-nya adalah analisis eksternalnya. Kemudian kemarin kita juga in previous meeting, pekan lalu kita sudah membahas mengenai analisis BCG, dan today we will learn more about the another analysis, yaitu analisis 5 kekuatan Porter, or we can call it with Porter's 5 forces, dalam bahasa Inggrisnya ya, kelima kekuatan Porter. Sekali lagi saya mengingatkan bagi adik-adik semua di sini yang belum mengumpulkan ini tugasnya ya, belum mengumpulkan tugasnya, ada beberapa, tapi kelasnya rajin-rajin sih. Most all of you sudah mengumpulkan, hanya ada satu saja yang belum nih. Dua orang yang belum ya. 2 orang dari 31 orang, karena kalau kan 32, tetapi yang satu nih sepertinya memang tidak aktif atau apa gitu, sehingga totalnya 31, dari 31 hanya tinggal satu yang belum. Tapi mungkin saya belum cek lagi ya, yang per hari ini kadang mengumpulkannya kan di hari terakhir ya, last minute gitu. Nah, nanti saya cek lagi. Tapi bagus, kelas ini rajin-rajin, saya salut gitu ya. Saya salut kalian bisa hadir semua, hadir saat perkuliahan. Yang nggak hadir pun juga mengumpulkan tugas, ini luar biasa banget nih. Tetap dijaga kekompakannya sampai nanti kalian selesai kuliah gitu ya, tetap dijaga semangatnya, motivasinya, dan semoga rezekinya lancar terus, rezeki orang tua Anda, rezeki Anda, dan semuanya, sehingga tetap bisa melaksanakan kuliah dengan lancar gitu ya. Oke, kita lanjutkan back to the material, fokus to the material. Materi hari ini relate dengan Porter's 5 forces. Before I continue my explanation, first I want to ask to you, apakah materi yang saya share di screen sudah bisa kalian lihat di handphone atau PC kalian? Sudah, Ya, Mister. udah, Pak. Sudah ya, oke ya. Kalau sudah, kita lanjutkan penjelasannya. The first one, seperti biasa, ini sejarahnya dulu baru pengertiannya. Analisis Porter. Kenapa ini termasuk yang cukup terkenal juga dalam dunia bisnis? Nah, biasanya analisis Porter ini digunakan untuk jenis bisnis yang seperti apa? Kalau kemarin BCG digunakan untuk bisnis model yang seperti apa? Masih ingat nggak yang BCG kemarin? Kalau bisnisnya itu cuma satu produk, bisa nggak pakai BCG? Yang kayak kemarin. Bisa-bisa saja, tetapi ya kurang bagus analisisnya ya, karena BCG tujuannya adalah untuk menganalisis produk-produk perusahaan yang memiliki produk-produk lebih dari satu gitu ya, 2 produk ataupun 4 produk. Jadi mana yang masuk Stars, mana yang masuk Casco yang minggu sebelumnya ya. Nah, kalau yang sekarang berbeda nih. Analisis Porter ini digunakan untuk menganalisa tingkat kekuatan yang dimiliki oleh produk kita. Jadi produk satuan ya, hanya satuan produk, bukan produk yang bareng-bareng terus kemudian kita nilai kayak BCG kemarin. Tapi hanya satu produk yang kemudian produk tersebut dianalisis dengan analisis 5 kekuatan Porter gitu. Lalu kemudian biasanya produk-produk ini produk-produk apa saja, nanti akan kita lihat di belakang. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat ke materinya. The competitive position analysis of Porter's 5 forces was developed in 1979 by Mikhail A. Porter of Harvard Business School as a simple framework for assessing and evaluating the competitive strength and position of business organization. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa analisis kompetitif, jadi ini tujuannya untuk kompetitif ya, untuk berkompetisi dengan produk-produk yang lain. Jadi yang dinilai adalah kekuatannya. Kan kalau kemarin kita sudah menganalisis SWOT, strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Ada 4 ya. Nah, dalam analisis Porter ini berfokus kepada satu
satu analisis saja, yaitu analisis kekuatan. Karena tujuannya untuk berkompetisi. Jadi kita melihat seberapa besar kekuatan kita dan kekuatan lawan-lawan kita. Karena tujuannya untuk berkompetisi di tataran pasar. Jadi produk kita tuh kompetitif atau enggak gitu. Intinya ke arah situ ya. Nah, jadi di sini waktu awal-awal analisis 5 kekuatan Porter ini digunakan untuk assessing, menilai, dan mengevaluasi the competitive strength. Nah, kekuatan kompetitif. Artinya kekuatan kita yang bisa ditonjolkan, yang bisa digunakan untuk berkompetisi. Nah, for example, misalnya kalian di sini di kelas, kan kekuatan kalian untuk bisa berkompetisi berarti rajin tidaknya masuk kuliah, mendengarkan tidak dengan baik penjelasan dosen, merangkum atau tidak, gitu, memahami materi yang disampaikan atau tidak. Selain itu juga intelijensi, kan masing-masing daya tangkap berbeda-beda ya. Ada yang daya tangkapnya cepat, sekali diterangin itu langsung paham, langsung masuk ke otak. Ada yang dia perlu baca berulang-ulang dulu baru masuk ke otak dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk kategori-kategori competitive strength. Jadi kekuatan-kekuatan yang itu bisa digunakan untuk berkompetisi dengan yang lain, gitu ya. And position, jadi selain competitive strength juga posisinya, posisi di pasar itu seperti apa ya, of a business organization, terhadap suatu bisnis. Jadi tujuan analisis Porter itu digunakan untuk mengassessing, menilai, dan mengevaluasi kekuatan kompetisi, kekuatan kompetitif, dan juga posisi dari suatu organisasi. This theory is based on the concept that are 5 forces that determine the intensity and attractiveness of a market. Jadi teori ini didasarkan based on the concept, didasarkan pada konsep bahwa terdapat 5 kekuatan that yang determine, menentukan the intensity, intensitas, dan ketertarikan dari suatu pasar. Dan daya tarik ya, attractiveness, daya tarik pasar. Jadi yang menentukan intensitas dan daya tarik pasar itu ditentukan oleh 5 kekuatan ini. Ini menurut Porter gitu ya. Karena kan beda teori, beda isinya. Nah, ini menurut Porter, 5 kekuatan ini turut menentukan apakah nih pasar yang kita bangun itu memiliki daya tarik atau enggak gitu. Daya tarik dan juga intensitas yang tinggi atau tidak. Porter 5 strength help to identify where strength lie in business situation. Jadi 5 kekuatan Porter ini digunakan untuk mengidentifikasi ketika di mana bisnis, kekuatan bisnis itu diletakkan gitu ya, diletakkan dalam situasi-situasi bisnis gitu, dianalisa. Lalu selanjutnya, this is useful both in understanding the strength of the organization, current competitive position, and the strength of the position of the organization may seek to enter. Jadi ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk memahami kekuatan organisasi, current competitive position, jadi di posisi saat ini gitu ya, posisi persaingan saat ini, dan juga untuk mengetahui kekuatan pada posisi gitu pasar yang sekiranya bisa dimasuki. Jadi untuk memahami tujuan utamanya dari 5 Porter analysis ini, yang pertama adalah tadi ya, untuk memahami tingkat kekuatan pada kompetisi saat ini yang sedang berjalan gitu. Maksudnya kekuatannya itu misalnya kompetisinya tuh sangat ini banget, strict banget gitu ya, terus tight, very tight, sangat ketat gitu. Nah, berarti tingkat kompetisinya sangat tinggi di situ. Berarti kita harus prepare benar-benar menggunakan kekuatan yang kita punya untuk bersiap untuk berkompetisi dengan mereka gitu. Strategic analysis often uses Porter 5 strength to understand whether a new product or the services is potentially profitable or not. Jadi strategi 5 analisis Porter ini juga biasanya digunakan untuk memahami apakah produk baru. Nah, ini ya. Jadi fokusnya tuh lebih kepada produk baru. Ya, jadi Porter ini banyak digunakan, walaupun produk lama juga bisa dianalisis dengan Porter, but mostly untuk new product itu digunakan analisa Porter untuk menganalisisnya. Apakah produk tersebut memungkinkan untuk menghasilkan profit or not in the future? Itu. Karena kita melihat gitu ya, tingkat persaingannya seberapa, kekuatan yang kita punya itu apa saja, amunisi-amunisi yang kita punya terberdayakan dengan baik atau tidak, sehingga kita bisa membuat kesimpulan kira-kira produk baru kita itu siap untuk memasuki pasar dan menghasilkan pundi-pundi keuntungan atau tidak. Okay. By understanding where strength lie, theory can also be used to identify areas of strength
to correct weakness, and to avoid mistake. Nah, dengan memahami letak kekuatan-kekuatan kita yang kita punya, letak kekuatannya ada di posisi mana saja nih, gitu. Oh, kita itu fast respond, itu kekuatan ya, cepat nih responnya. Terus kemudian have a good quality, kita punya kualitas wahid nih produknya. Selain pelayanannya ramah, fast respon, terus kemudian produknya juga bagus, terus kemudian reachable atau affordable price, harga yang terjangkau bagi banyak kalangan. Nah, udah. Nah, itu letak kekuatan-kekuatan kita di mana saja. Jadi teori can also be used to identify, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi area kuatnya kita di sebelah mana saja gitu. To correct weaknesses, untuk memperbenarkan kelemahan-kelemahan, jadi yang lemah-lemahnya itu ditutupi dengan kekuatan-kekuatan yang kita punya, dan to avoid mistake, dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Nah, apa saja sih 5 analisis Porter tersebut? The following are the 5 forces, or better known as Porter's 5 force analysis. Jadi ini ada 5 analisis kekuatan Porter. Ada 5 ya. Yang pertama adalah hambatan bagi pendatang baru, atau we can call it in English with threat or of new entrance. Threat, ancaman, new, baru, entrance, pemasuk, orang yang masuk gitu ya, pendatang baru, pendatang ya, entrance, pendatang baru, hambatan bagi pendatang baru. The strength determine how easy or difficult it is to get into a particular industry. Jadi pada kekuatan ini menggambarkan tingkat kemudahan atau kesulitan, mudahnya atau sulitnya kita atau suatu bisnis memasuki lini bisnis tertentu. Misalnya kalian itu jualan handphone gitu. Kalian nanti suatu saat punya pabrik handphone yang besar. Nah, mudah nggak merek baru handphone itu masuk ke dalam pasar? Agak susah ya, karena merek-merek lama itu kan cukup kuat ya, Samsung, Oppo, Vivo gitu. Nanti kalau ada merek-merek baru lagi, Infinix, terus merek-merek apalagi yang baru-baru ini, mungkin mereka akan membutuhkan dana yang sangat-sangat besar untuk bisa mendapatkan perhatian masyarakat. Karena merek-merek lama ini banyak jumlahnya dan terus berinovasi juga gitu. Jadi kita, pemain yang bergerak di bidang teknologi itu agak berat ketika bertentangan dengan para pemain lama. Sama kayak misalnya di elektronik ada Sharp, ada Polytron, ada apalagi yang kalian tahu elektronik? Sharp, Polytron, ada lagi yang lain? Ya banyak ya pasti ya. LG dan lain-lain ya. Jadi untuk merek-merek elektronik, otomatis merek-merek baru itu agak susah banget ya untuk masuk ke dunia perelektronikan gitu, Cosmos dan lain-lain gitu ya. Untuk menyaingi mereka. Tentunya bisa saja, tapi membutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya misalnya Lemonilo. Lemonilo itu kan jenis mie baru yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Unik juga cara memasaknya, bahkan sekarang banyak yang dimasak menggunakan susu gitu ya. Nggak pakai air putih tapi pakai susu gitu, dicampur pakai keju dan lain-lain gitu. Itu jenis mie baru yang dia oke lah gitu. Mungkin secara tampilan, secara taste, secara tren itu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi untuk masuk pun juga bukan sesuatu yang mudah. Mereka membutuhkan budget iklan, budget promosi gitu, budget pameran dan lain sebagainya. Mereka meng-hire banyak mereka meng-endorse banyak bintang gitu ya untuk menyampaikan produknya, dan itu biayanya itu nggak murah, itu sangat-sangat mahal gitu ya. Nah, jadi ini bergantung pada susah atau mudahnya bisnis kita tuh masuk ke dalam pasar yang sudah ada gitu. Nah, ini trade of new entrance ya. Nah, if the industry can get high profit with a few obstacles, competitor will soon appears. Jadi kalau seandainya industri yang kita masuk itu profitnya tinggi, tetapi hambatannya rendah, hambatan untuk masuk pasarnya rendah, maka itu akan makin banyak pesaing yang berdatangan. Kenapa? Karena hambatannya rendah, keuntungannya tinggi, ya orang akan berbondong-bondong ke bisnis tersebut. Gitu. Karena tadi masuknya tuh bebas gitu, nggak banyak hambatan, nggak banyak tantangan, nggak terlalu banyak cara membuatnya juga easy gitu, tidak membutuhkan teknologi tinggi misalnya dan sebagainya. Jadi mungkin lebih mudah dibuat, profitnya juga tinggi, hambatannya rendah, maka ini akan memunculkan banyak kompetitor. Karena mudah ditiru dan mudah diduplikasi, dan banyak orang yang bisa membuatnya. Di produk kita tuh produk yang mudah untuk ditiru, diduplikasi, sehingga
ketika produk tersebut menguntungkan di pasar dan keuntungannya berlimpah, maka orang-orang akan berbondong-bondong berdatangan untuk membuat bisnis yang sama dengan apa yang sudah kita buat gitu. Nah, itu trade of new entrants ya. The more rival companies or competitor that compete in the same market, the profit will be decreased. Nah, pertama profitnya tinggi. Pas begitu pasarnya tuh hambatan bagi pemain baru tuh nggak banyak gitu. Jadi kalau trade of new entrants-nya ini kecil, maka akan makin banyak pesaing. Tapi kalau trade of new entrants-nya tuh besar gitu, maksudnya hambatan bagi pemain baru yang datang tuh susah banget, maka kompetisinya biasanya akan lebih ringan. Karena nggak semua kompetitor bisa masuk ke pasar tersebut. Tapi kalau gampang masuk, new entrants-nya itu trade-nya rendah, ancamannya rendah, maka biasanya ini akan jadi ancaman gitu, maksudnya karena akan muncul kompetitor-kompetitor baru yang banyak, sehingga tingkat keuntungan akan turun. The profit will be decrease ya. Kalau makin banyak kompetitor, makin tinggi tadi ya, makin rendah obstacle atau trade ancaman hambatan makin rendah, maka kompetitor akan makin banyak muncul. Ketika kompetitor makin banyak muncul, artinya keuntungan akan makin berkurang. Ya karena sebagiannya beli kompetitor kan gitu. Nah, on the other hand, the higher of barriers to entry of new entrants, the more advantageous the position of our company in industry will be. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan akhirnya ya, makin tinggi hambatan barriers untuk masuk ke suatu pasar baru, maka biasanya keuntungannya akan makin tinggi. Makin susah nih, makanya untuk merek-merek tertentu yang mereka sudah bercokol dan mereka sudah banyak menang, dan untuk masuk ke pasar yang sama tuh susah banget. Kayak mie ya, itu susah loh. Untuk bisa mengalahkan Indomie sama mie sedap itu susah. Banyak sekali merek-merek mie yang udah berguguran gitu. Nah, nggak tahu juga ini apakah kayak Limonilo ini akan bertahan atau tidak dengan gempuran ini ya, tentunya gempuran utama dari pesaing utamanya yaitu Indomie dan mie sedap gitu. Maka bisa bertahan atau tidak kita belum tahu gitu ya, belum cukup teruji gitu. Nah, jadi di sini makin tinggi hambatan kita untuk masuk ke suatu pasar, maka di sini makin menguntungkan, profitnya makin tinggi bagi perusahaan. Tapi kalau semakin mudah kita untuk masuk ke pasar, ancamannya rendah, maka akan semakin berdarah-darah karena pesaing-pesaing baru akan terus bermunculan. Gitu. Nah, ini kategori yang pertama ya, semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya di sini ada the same of the barriers for new entrants included. Nah, ancaman-ancaman apa saja yang biasanya muncul dalam pemain baru? Yang pertama adalah requires high fund or capital. Ini udah jelas ya. Namanya kita pemain baru. Berarti requires membutuhkan high fund, dana yang cukup besar, dan capital modal. Untuk apa? Untuk iklan, terutama untuk marketing. Karena produk kita belum dikenal pas awal-awal ini ya. Jadi ini menjadi hambatan tersendiri bagi new entrants untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain lama yang memang sudah melenggang di pasaran. Ini butuh dana yang cukup besar. Kalau nggak kuat, ya bakar bangkrut dan hilang gitu. Tapi kalau dia modalnya kuat, gitu, pemiliknya orang kaya misalnya, dananya nggak berseri, maka dia bisa backup terus tuh keuangannya di perusahaan tersebut gitu. Sehingga perusahaan tersebut akan bertahan dan namanya makin terkenal. Gitu. Nah, berikutnya adalah kendala yang kedua adalah high technology. Nah, ketika bisnisnya itu semakin high technology, biasanya pesaingnya makin sedikit. Tapi ketika bisnisnya itu cenderung lebih konvensional, biasanya pesaingnya lebih banyak karena orang mudah untuk mengaplikasikannya. Tapi makin tinggi pakai aplikasi Ono ini dan seterusnya, itu akan makin sedikit pesaingnya. Nah, selanjutnya adalah pattern or trademark, merek dagang ya, merek dagang dan pola-pola gitu. Itu ikut mempengaruhi pendatang baru gitu. Maksudnya polanya itu sederhana atau tidak, atau rumit, tingkat perdagangannya dan lain-lain. Selanjutnya adalah economical of scale-nya, skala ekonominya. Skala ekonominya lokal, nasional, internasional dan lain sebagainya, itu akan ikut mempengaruhi jalannya bisnis hambatan ya terhadap pemain baru. Nah, selanjutnya adalah sorry, belum bisa saya naik turunkan ya, error. Oke, sudah. Selanjutnya adalah customer loyalty dan yang terakhir adalah government regulation. Nah, government regulation sendiri di sini berarti
regulasi pemerintah ya, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali di pertemuan sebelumnya, bahwa regulasi pemerintah ini juga turut mendukung berbagai macam aspek kehidupan perusahaan. Salah satunya di bidang marketing, di sini terutama adalah menjadi hambatan gitu ya untuk pemain baru bisa masuk ke dalam pasar tersebut gitu. Karena pemerintah punya regulasi, punya aturan, sehingga semakin ketat suatu aturan, berarti regulasinya makin bagus, semakin ketat aturan, artinya tidak semua perusahaan bisa menjalankan aturan tersebut. Jadi hanya akan ada seleksi alam. Perusahaan-perusahaan yang bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang memang mereka taat hukum dan aturan yang sudah dibuat oleh government, oleh pemerintah ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua. Kita masuk ke poin kedua ya. Poin yang pertama tadi adalah hambatan bagi pendatang baru atau threat of new entrants. Selanjutnya adalah daya tawar pemasok atau bargaining of supplier. Daya tawar pemasok. Masing-masing pemasok dia punya daya tawar tersendiri terhadap kliennya. Contohnya sekarang yang daya tawarnya tinggi apa nih dari pemasok? Ke pabrik gitu. CPO ya. CPO itu bahan dasar minyak goreng. CPO. Dari pemilik apa namanya bisnis kelapa sawit. Nah, dari bisnis kelapa sawit kan dihancurkan terus jadi CPO kan. CPO itu biangnya minyak gitu. Nah, kemudian si biangnya minyak ini akan diolah oleh perusahaan-perusahaan minyak seperti Vilma, terus kemudian Fortune dan lain sebagainya untuk diolah menjadi minyak. Nah, kalau CPO-nya tinggi gitu, bahan bakunya itu tinggi, maka otomatis minyak harganya akan naik gitu. Nah, ini berarti supplier ini si pemegang bisnis apa namanya CPO ini mereka punya daya tawar yang tinggi mereka. Jadi bargaining of power, daya tawar pemasok. Jadi contohnya tadi ya bahwa sekarang si pebisnis pengolahan CPO itu memiliki daya tawar yang sangat tinggi karena mereka bisa jual harga semau mereka dan si perusahaan minyak ataupun pemerintah tidak banyak bisa melakukan intervensi ya karena tadi dia punya kekuatan, si supplier ini punya kekuatan. Nah, strong supplier bargaining power allow supplier to sell raw material at high prices or sell low quality of the raw material to buyers. Jadi seorang pemasok entah itu bahan baku atau apa, dia memiliki daya tawar yang luar biasa tinggi ketika gitu dia memiliki apa namanya power, dia memiliki kekuatan sehingga mereka bisa saja menjual barang dengan high prices, harganya tinggi banget, ataupun menjual barang dengan kualitas rendah kepada pembeli. Kenapa ya? Karena mereka misalnya supplier satu-satunya gitu, nggak ada lagi selain mereka gitu. Kalau misalnya Pertamina kan melayani bensin terbanyak di Indonesia kan, mungkin 95% dilayani oleh Pertamina, sisanya 5% baru SPBU yang lain. Kalau seandainya Pertamina tuh udah nggak mau lagi mogok melayani bensin yang ada di Indonesia, maka ya otomatis ini ya apa namanya masyarakat akan susah untuk mendapatkan bensin dan lain sebagainya seperti sekarang kelangkaan minyak contohnya. Nah, those company profit will be low because it requires high cost to buy high quality of the raw material. Nah, tentunya pada kondisi seperti ini, ketika daya tawarnya itu tinggi, maka perusahaan akan kehilangan profitnya atau profitnya akan menurun. Kenapa? Ya karena digunakan untuk membeli bahan baku atau bahan mentah yang harganya lebih mahal dibanding sebelumnya. So on the other hand, the lower of beginning power of supplier, the higher of profit of our company. Jadi ketika daya tawar pemasok itu makin berkurang, artinya dia nggak punya daya tawar sama sekali atau daya tawarnya rendah, maka tingkat keuntungan perusahaan akan meningkat. Gitu. The bargaining power of the supplier become high if only a few supplier provide the desired raw material while many buyers want to buy them. Jadi biasanya si pemasok ini akan punya daya tawar atau bargaining position yang mantap, kuat banget ketika jumlah suppliernya itu terbatas, sedangkan jumlah perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari supplier tersebut itu meningkat drastis. Itu misalnya tahun kemarin jumlah yang tutup karena corona ada 200 sehingga ada 500 sebenarnya ada 500 perusahaan. Tapi sekarang apa namanya corona sudah mulai menghilang, 300 perusahaan tersebut berjalan dengan baik gitu ya. Nah, karena 300 apa namanya perusahaan tersebut berjalan dengan baik, sebentar. Saya sempat ini tadi apa namanya ngeblank ya. Tadi sampai mana tadi? Maaf.
Saya menjelaskan apa tadi? Sorry ya, ini terserang ini tadi virus unconcentration. Jadi tidak berkonsentrasi sejenak, terus kemudian ke sesuatu yang lain tadi. Oke, saya ulangi lagi saja ya. Jadi there were only few substitute raw material or supplier monopolies the existing of raw material. Jadi semakin sedikit nih jumlah supplier, tetapi yang butuh tuh banyak banget gitu ya. Yang butuh produknya itu banyak banget, maka dia tuh semakin punya daya tawar yang tinggi. Si perusahaan suppliernya tadi ya, dia makin makin sombong gitu ya, karena ya kalian butuh saya gitu, lo butuh gue gitu, maksudnya di sini kalian butuh saya. Jadi artinya di sini ya mereka jadi sok-sokan gitu, bisa jual harga semau mereka. Kayak sekarang minyak ya, contohnya mereka bisa naik turunin harga sesukanya. Bahkan yang sebelum ada batas harga maksimum 28.000 yang ditentukan pemerintah kemarin, atau 24.000 kemarin, ini banyak yang menjual dengan harga 42.000, 43.000. Sekarang malah lebih menggila. Ya maksudnya ya, udah ditetapkan sama pemerintah, malah jadi sekarang minyak langka, dan ketika ada pun sekarang harganya pun mencapai 50.000 gitu ya. Cukup mahal untuk 2 liter. 1 liternya 20 sampai 25.000. Very expensive, bahkan lebih mahal sebelum ada peraturan malahan gitu. Nah, ini menandakan bahwa si swasta, si apa namanya perusahaan pengolah sawit menjadi CPO, bahan dasar dari minyak, ini mereka memiliki bargaining kekuatan yang sangat tinggi, daya tawarnya sangat tinggi karena masyarakat butuh, penggunanya banyak di Indonesia, pencinta goreng-gorengan gitu ya, sesuatu yang digoreng-goreng kayaknya nggak afdol gitu kalau direbus-rebus terus gitu, pasti bosen cuma 2 hari 3 hari butuh gorengan-gorengan lagi gitu ya, udah lidahnya udah terbiasa sama gorengan-gorengan gitu ya di Indonesia gitu. Nah jadi ini turut mempengaruhi daya tawar dari perusahaan kita gitu. Jadi daya tawar pemasok itu juga ikut mempengaruhi kemampuan dari perusahaan tersebut. Nah selanjutnya adalah bargaining power of buyers. Nah, sekarang ada daya tawar pembeli. Kalau tadi si suppliernya, sekarang daya tawar pembeli. Pembeli ini punya daya tawar yang tinggi. Dia bisa nawar-nawar dengan harga yang sangat rendah gitu. Bahkan mungkin kita untungnya mepet banget atau nggak untung sama sekali. Bisa jadi. Karena si pembelinya benar-benar mungkin banyak pilihan gitu. Banyak pilihan di sekitarnya gitu. Saking banyaknya penjual misalnya gitu. Sehingga dia punya daya tawar yang cukup tinggi gitu ya. This power assesses the bargaining power of supply power of buyers atau consumers. The higher the bargaining power of buyers is demanding lower price or higher product quality. Nah, jadi di sini kekuatan di sini, oke, saya lanjutkan dulu deh. The lower of the profit, or profit sama saja ya. The lower of the profit that will be obtained by the producer company. Nah, jadi di sini kalau daya tawarnya itu makin tinggi, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan akan makin kecil. Dan sebaliknya, kalau daya tawar pembeli itu makin rendah, maka keuntungan perusahaan akan makin tinggi. Ini semuanya berpengaruh terhadap profit perusahaan ya. Kayak ini tadi, si supplier itu bargaining power-nya tinggi, maka keuntungan perusahaan turun. Kalau si suppliernya daya tawarnya lemah, banyak sekali pemasok-pemasok lain, jadi kalian santai, meskipun mereka nggak masuk, kalian bisa beli yang lain, gitu ya. Jadi mereka malah justru jangan sampai gitu kita lari ke pemasok lain gitu, karena pesaingnya banyak ya. Nah, kalau kembali lagi ke bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli, lower product prices, produk yang harganya lebih murah gitu, lebih murah means bermakna lower revenue for the company. Artinya revenue-nya juga kecil bagi perusahaan, kan harganya murah. Kayak gorengan gitu ya, jualan 3.000 gorengan ya, penghasilannya mungkin setara dengan menjual 1 motor gitu. Dan mungkin usahanya nggak terlalu capek gitu ya, 3.000 gorengan atau 300.000 gorengan butuh waktu berapa hari, jual motor misalnya 1 kali jualan udah selesai, penghasilannya sama gitu. Nah, jadi makin murah suatu harga, biasanya ini akan dibarengi dengan makin rendahnya tingkat revenue yang akan didapat oleh perusahaan. Nah, on the other hand, dengan kata lain, the company requires, perusahaan itu membutuhkan high cost in providing high quality product. Dia membutuhkan biaya yang besar untuk menciptakan produk dengan kualitas yang bagus. Conversely, the lower the bargaining powers of buyer, the more profitable for our company. Jadi kalau si buyers-nya ini memiliki bargaining bargaining powers-nya itu rendah, maka perusahaan akan lebih untung karena daya tawar masyarakat atau daya tawar pembelinya rendah.
Oke. Kapan terjadi ini tadi, apa namanya, buyer itu punya daya tawar yang tinggi? Kapan pembeli memiliki daya tawar yang tinggi? Ini terjadi ketika ada banyak sekali produk-produk pengganti dalam jumlah yang besar. Sehingga daya tawarnya mereka tinggi. Ah, itu yang di toko sebelah sama, malah lebih bagus bahannya gitu. Bentuknya lebih bagus, ada renda-rendanya, harganya lebih murah atau harganya sama dengan ini gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka punya daya tawar yang cukup tinggi ketika banyak pesaing atau barang-barang pengganti di sekitaran kita yang berhubungan dengan barang yang hendak kita beli. Nah, berikutnya adalah there is a lot of stock available but there are only a few buyer. Jadi mungkin di sini stoknya nanti akan banyak dan hanya akan ada sedikit pembeli. Lalu kemudian kekuatan yang keempat adalah trade of substitute, ancaman dari barang-barang pengganti. Oh, di sini lebih kepada hambatan ya, hambatan bagi para produk pengganti. The barriers of trade occur when the buyer or consumer gets a cheaper substitute product or a substitute product that has better quality with long switching costs. The fewer substitute product available in the market, the more profitable our market will be. Jadi di sini hambatan bagi produk pengganti ya. Jadi produk pengganti itu sudah pernah saya sampaikan ya. Misalnya kalian jualan boba, maka produk penggantinya bisa Thai tea, bisa apa namanya kopi-kopian, minuman kafein gitu, terus kemudian jus dan lain sebagainya. Itu adalah pengganti es cendol dan lain-lain, es buah, es teler gitu. Nah, itu pengganti-pengganti dari produk yang Anda punya gitu. Jadi sejenis ya, produknya biasanya sejenis, memiliki fungsi yang sama tapi mungkin berbeda rasa, berbeda merek, berbeda bahan, berbeda bentuk, berbeda macam-macam gitu. Nah, sehingga di sini makin besar hambatan bagi produk pengganti untuk masuk ke pasar, maka pasar akan aman, profitnya untung gitu ya. Tapi kalau produknya itu dijalankan secara Oke, to be honest to myself ya, ini mohon maaf banget ini karena semalam tuh saya lembur jadi kurang tidur. Jadi ini ke distract nih. Apa namanya? Tadi sempet ini ya, sempet apa melayang kemana gitu pikirannya. Jadi nggak nyambung ya yang perkataan yang tadi gitu. Oke, saya ulangi lagi untuk bargaining power of the buyer di sini tadi. Daya tawar pembeli ini akan sangat tinggi ketika makin banyak produk substitusi gitu ya, produk-produk pengganti dari produk kita dalam jumlah yang besar yang ada di pasaran. Tapi kalau misalnya produk penggantinya itu sedikit, artinya produk kita tuh susah untuk ditiru dan susah untuk digantikan, the only one atau cuma 2-3 perusahaan yang menyediakan, maka apa namanya si bayarnya ini daya tawarnya akan rendah gitu. Karena ya susah, kayak sekarang minyak kan kita nggak bisa nawar ke daya tawar produk bayarnya rendah gitu ya. Karena produk penggantinya nggak ada. Nah, selanjutnya adalah trade of substitute. Ancaman dari barang pengganti. Oh, tadi yang ini tadi ya. Trade of substitutes. Clear tadi. Ini sudah ya. Oke, selanjutnya terakhir adalah rivalry among existing competitor. Tingkat persaingan dengan kompetitor. Jadi makin berdarah-darah, ini this power is the main determinant. Ini adalah poin penentu utama ya menurut apa namanya teorinya Porter. Poin yang kelima ini penentu utama nih berhasil atau tidaknya bisnis kalian. Kita lihat dari kekuatan-kekuatan yang ada. Artinya di sini tingkat persaingan dengan kompetitor. The company must compete aggressively. Perusahaan tuh harus berkompetisi secara agresif, gitu ya, militan gitu ya, secara agresif. To get a large market share, untuk memperoleh market share yang luas gitu. Market share itu kemarin ya persentase pasar. Ini pasarnya ada 200 juta orang penduduk Indonesia. Nah, kita tuh berapa persen? Produk kita tuh menjangkau 202 juta itu gitu. Kan mereka sama-sama semuanya butuh air, misalnya kalian bergerak di bidang air mineral gitu. Nah, berapa persen yang kalian kuasai di pasar itu market share yang kemarin ya. Our company will benefit more if our company position is strong and the level of the competition in the same market is low. Nah, perusahaan ini akan dapat keuntungan yang besar ketika tingkat persaingannya ini rendah di pasar ya.
dan perusahaan tersebut memiliki posisi yang cukup kuat untuk bersaing gitu. Pesaingnya sedikit dan dia cukup kuat untuk bersaing dengan para kompetitornya sehingga keuntungannya besar biasanya. Dan sebaliknya, jika dia kekuatannya itu lemah dan banyak pesaing di pasar, maka keuntungannya akan menurun. Nih ya, tighter. Competition makin ketat gitu, makin ribet, makin banyak pesaingnya, akan memunculkan banyak sekali kompetitor yang dia bergerak pada market yang sama, dan biasanya market share-nya lebih besar daripada market share kita. Nah, sehingga keuntungannya akan menurun. Oke, ini tadi dia 5 kekuatan Porter. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah hambatan bagi para pendatang baru. Jadi pendatang baru itu kalau makin mudah nih, maksudnya kalau makin mudah pendatang baru untuk masuk, maka persaingan akan semakin ketat dan keuntungan akan mengecil. Kalau hambatan bagi pendatang baru itu berat, artinya susah untuk masuk pasar, maka biasanya pesaingnya akan sedikit dan keuntungan akan makin tinggi. Gitu ya. Jadi ini berbanding terbalik dengan keuntungan ya. Makin mudah gitu. Makin mudah hambatan bagi pendatang baru, makin kecil keuntungannya. Makin tinggi hambatan bagi pendatang baru, makin besar keuntungannya. Jadi berkebalikan. Kalau yang kedua, bargaining power of supplier atau daya tawar pemasok. Nah, ini juga berkebalikan. Daya tawar pemasok makin tinggi, artinya dia punya kekuatan yang sangat besar pemasoknya, maka keuntungannya akan makin kecil. Nah, sebaliknya jika pemasoknya itu daya tawarnya rendah, produknya itu bejibun gitu ya, penjual bahan bakunya banyak, maka ini keuntungan akan meningkat. Jadi ini juga sama berkebalikan. Poin 1 dan poin kedua berkebalikan ya. Daya tawar pemasok makin tinggi, keuntungan makin rendah. Daya tawar pemasok makin lemah, keuntungan makin meningkat. Yang ketiga adalah bargaining power of buyers. Daya tawar pembeli ini juga sama. Poin 1, poin 2, poin 3 ini berkebalikan. Jika daya tawar pembeli tinggi, maka keuntungan rendah. Jika daya tawar pembeli rendah, maka keuntungan adalah higher, lebih tinggi. Nah, yang keempat ini adalah ancaman dari barang pengganti. Nah, kalau ini searah ya, makin tinggi ancaman barang pengganti, maka ini berkebalikan juga. Makin tinggi ancaman dari barang pengganti, maka makin rendah keuntungan. Makin sedikit ancaman dari barang pengganti, maka makin tinggi keuntungan. Poin 1 sampai poin 4 sama, berkebalikan dengan keuntungan ya. Lalu selanjutnya adalah poin yang kelima, rivalry among existing competitors, tingkat persaingan dengan para kompetitor. Makin tinggi tingkat persaingan, ya sama, keuntungannya makin rendah tingkat persaingan dan kompetisi, maka keuntungannya di sini akan makin tinggi. Semuanya 1 sampai 5 poinnya berkebalikan. Lalu the last one, materi yang terakhir ini adalah what is the benefit does Porter 5 force analysis provide? Apa sih manfaat dari analisis Porter yang akan didapatkan oleh suatu instansi atau perusahaan? 5 force analysis help organization to understand the factor that affect profitability in the particular industry, can help inform decision related to the whether to enter a particular industry and whether to increase capacity in certain industry and develop the competitive advantage. Jadi keuntungan-keuntungannya yang pertama adalah ini ya. Ini bisa digunakan untuk membuat keputusan apakah akan memasuki pasar atau enggak. Wah, ini persaingannya terlalu ketat nih. Oke, kita sudah menggunakan analisis Porter, ternyata kita lemah. Kekuatan kita tuh nggak cukup untuk memasuki pasar. Berarti ya udah nggak usah masuk pasar. Atau sebaliknya, setelah menggunakan 5 analisis Porter, ternyata kekuatan kita sangat mumpuni dan mencukupi untuk bisa bersaing di pasar baru. Nah, jadi ini yang pertama untuk memastikan bahwa perusahaan ini akan masuk ke dalam suatu pasar atau enggak. Yang kedua adalah whether to increase capacity in certain industry. Jadi ini apakah akan perusahaan ini meningkatkan kapasitas produksinya atau enggak nih? Kan tadi ini kita kuat nih, tahun ini kita lagi di atas awan, kita lagi naik daun nih. Maka keputusannya adalah increase capacity. Kapasitas produksinya kita tingkatkan. Yang tadinya 10.000 kita tinjau dari masing-masing laporan per daerah, ternyata kapasitasnya bisa naik gitu ya untuk yang tahun yang sekarang gitu ya. Sudah berarti produksinya dinaikkan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah develop competitive strategies. Mengembangkan strategi-strategi kompetisi gitu ya. Dengan adanya analisis Porter ini akan semakin mengembangkan lagi cara-cara berkompetisi yang sehat dan dinamis gitu. Dan bisa menghasilkan keuntungan itu yang seperti apa gitu.
setelah melihat hasil dari 5 kekuatan Porter. Okay, I think it's quite enough for today's material. Maybe any question or something to be discussed? Ada tidak? Sudah, Mister. Nggak ada ya. Sorry, Mrs. Keluar masuk sinyalnya trouble. Oke, saya share dulu materinya, soalnya kalau enggak nanti saya takut lupa. Tunggu sebentar ya. Saya share materinya. Dokumen, bahan ajar, marketing management 2020, analisis Porter. Oke, coba dicek di grup apa sudah masuk atau belum? Sudah, Mister. Sudah ya, oke ya. Tugasnya seperti biasa ya. Very easy, cukup rangkum saja dalam bahasa Indonesia materinya yang tadi, terus kemudian dikirim ke Gmail seperti biasa. Okay, if no question more or something to be discussed, I say thank you so much. Terima Already kasih, coming to my class. See you next week. Salam. Terima kasih, Mister. Ya, Thank you, Assalamualaikum. Mister. Salam. Assalamualaikum.